Ini ada ritual. Kalau orang mengatakan, wah itu kan ritual, mana? Ini memang ritual. Nih ada mandi kembang, kemudian ada tari-tarian. Dan saya waktu itu mengatakan Jokowi pun menari waktu itu. Memang ada penari aslinya, tapi Jokowi pun juga menari. Bagaimana cara mistis memulai proyek ibu kota? Ini menyedihkan sekali. Dan ini jadi olok-olok, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Makanya IKN sampai sekarang juga nggak jalan. Ya gitu. Karena apa? Takut justru investor-investor itu. Kenapa kita mulai dengan begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja mulai begitu karena kita akan bicarakan sesuatu yang mistis ya. Mistis tapi teknis. Kenapa? Berbekal dari berita ini, Jokowi sebut pejabat di Indonesia banyak yang percaya tahayul. Nah, ini bagian kedua dari pembicaraan kita soal IKN, Ibu Kota Negara Nusantara, yang sudah kita bahas sebelumnya. Sebelumnya kita bahas soal teknis IKN, bagaimana IKN itu melanggar yang namanya aturan ketika rapat paripurna harusnya diisi oleh 575 anggota, hanya diisi oleh 77 anggota secara fisik. Itu kan hanya 13% yang datang. Tapi diakal-akali dengan 190 orang hadir secara online kok. Online gimana? Online itu kan bisa diakal-akali. Nah, tapi itu akal-akalan secara IT, secara teknologi. Sekarang ada akal-akalan secara mistis ya. Nah, kita ingat bagaimana IKN itu dulu dirancang dan kemudian dibuat. Kita nggak akan pernah lupa bagaimana ada kelakuan ya bekas presiden yang waktu itu, nah kayak gini nih, sok-sokan mau sendirian di IKN, jalan-jalan sendiri di foto. Ini sih kurang lucu, ini lebih lucu. Nah, ngapain juga dia sendirian di tenda kayak ini, ngerepotin aparat saja ya. Memang betul ini tendanya katanya tenda bekas bencana, tapi juga kan bisa digunakan untuk bencana yang lain. Apa IKN itu bencana? Ya kan IKN bukan daerah bencana. Ya ini kan merepotkan semuanya. Dia sok berlagak sendiri, kemudian ketika malam, nah nih ketika malam dia merepotkan. Dia kelihatannya nyaman. Iya, dianya nyaman. Pas Pampres dan seluruh orang yang mengikutinya kan nggak nyaman. Ya inilah kelakuan dari bekas presiden waktu itu. Ya kemudian dia seolah-olah ingin mendapatkan inspirasi dari sana. Lucunya waktu itu apa? Sebenarnya kan waktu itu sedang ada protokol COVID. Oh, protokol COVID, ya betul, dia pakai masker. Tapi kan kita lihat sebenarnya banyak orang yang juga nggak pakai masker waktu itu. Ada. Jadi kan lucu kan, apa yang dia lakukan itu sebenarnya bertolak belakang. Kita bicarakan sekarang, apa yang terjadi di IKN. Saya kemarin ketika dalam konten SMK, itu banyak yang mengkritik. Mas, nyatanya Jokowi nggak nari-nari loh pada saat peresmian SMK. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini kan acara waktu peresmian SMK waktu itu. Nih, ini si Andi Aswan, lagi-lagi Andi Aswan lagi. Dia kan waktu itu bilang, Roy Suryo nggak diundang. Pikir, kalau kita nggak diundang, sebagai orang nggak diundang, masa duduknya di sini? Kalau orang nggak diundang, masa menyerahkan naskah yang kemudian dibaca oleh Jokowi? Kan nggak mungkin. Naskah dia itu saya memang yang buat. Ini adalah isinya tentang sejarah mobil pertama Indonesia, karya bukan karya, yang dibeli oleh Sri Susunan Pakubuwono ke-10 di Solo. Namanya Benz Python, produksi tahun 1898, karya Benz. Dan itu memang Benz Python itu mobil pertama Indonesia. Dan kemudian ketika upacara untuk esoknya perjalanan SMK, ini lihat, ini ada ritual. Kalau orang mengatakan, wah itu kan ritual, mana? Ini memang ritual. Nih ada mandi kembang, kemudian ada tari-tarian. Dan saya waktu itu mengatakan Jokowi pun menari waktu itu. Memang ada penari aslinya, tapi Jokowi pun juga menari. Ya, jadi ini fakta, nggak bisa lagi dihindari. Saya ada di situ. Pak Kiat yang ditanya oleh si Andi Aswan pun juga di situ. Tapi coba Pak Kiat sendiri mengatakan, kalau saya bongkar cerita dari SMK ini, ya, nah itu akan geger nanti pemilu tahun 2029. Nah kan sudah jelas. Makanya Pak Kiat bongkar saja soal SMK ini. Ngapain takut dengan si Andi Aswan itu? Nah, kita kembali soal IKN. Teman-teman semua, IKN
yang awalnya dirancang secara bagus ya, dan itu ada sayembaranya. Sayembara IKN itu diikuti dan ada pemenangnya waktu itu. Ini konsepnya bagus. Ada kawasan Nusa, ada kawasan Bangsa, ada kawasan Banua. Tapi akhirnya apa? Dikerjakan oleh seorang seniman dari Bali, ya, Nyoman Warte, ya. Dan kalau kita lihat, nah ini mirip-mirip nih kayak baju kebesaran yang sering dipakai, yang ini salah. Ini dia pakai baju ini tuh sebenarnya juga salah ya. Ini topi kebesaran yang sering dipakai oleh Amangkurat. Dan sebenarnya Amangkurat pun bukan Amangkurat yang cocok yang dia pakai. Ya karena Amangkurat ini adalah Amangkurat yang tidak terlalu bijak. Awalnya malah dia ini bekas presiden pengen pinjem baju pada raja asli di Jogja. Alhamdulillahnya raja asli nggak menyetujui. Karena mana boleh, yang namanya baju itu kalau dalam tradisi adat itu punya sifat kandel. Sifat kandel itu adalah punya sesuatu yang memang dia melekat pada diri sosok yang bersangkutan. Nggak boleh sembarangan dipakai orang gitu. Enak aja baju mau dipinjem-pinjemkan kepada si bekas presiden, nggak boleh. Dan akhirnya jadinya apa? Ya inilah yang kita lihat. IKN itu kalau kita lihat, wah dari jauh mana ada nih gambar burung Garuda. Ini istana Voldemort ya, istana yang ada di film apa horor itu ya, film misteri itu ya. Ini nggak membanggakan babar blas ya. Dan bahkan kalau malam ini orang menggambarkan, Mas itu nggak kayak istana presiden, kayak istana kelelawar. Ini lo lihat gambaran dari IKN kayak gini. Ibu kota, calon ibu kota negara kok malah jadi ledek-ledekan kayak gini, kan malu kita. Nih ini yang ada di sosmed. Masa ikan digambarkan kayak gorila kayak gini, istana kerajaan jin. Dan Joko Anwar itu bahkan pernah merancang, karena IKN daripada sepi ya, itu akan dibuat film horor. Dan siapa pemeran bintang utama yang diusulkan oleh banyak masyarakat? Ternyata yang paling banyak diusulkan masyarakat adalah Gibran. Jadi Gibran cocok untuk pemeran bintang utama film horor di IKN itu. Dan itu cocok juga dengan pendapatnya Rocky Gerung, pendapatnya tokoh-tokoh. Udah deh, jaga IKN sana itu daripada ngerepotin Pak Prabowo. Saya kira itu benar ya. Daripada ngerecokin Pak Prabowo, daripada kemarin malah katanya ngasih public speaking kepada anak-anak Pontianak yang nggak jadi menang lomba cerdas cermat. Saya bisa membayangkan gimana cara dia ngasih public speakingnya ya, gitu loh. Speak aja nggak bisa, mau ngasih public speaking, ya kan konyol banget gitu. Oke, kita kembali ke soal-soal yang horor di IKN. Sedih loh saya baca berita ini. Cara mistis memulai proyek ibu kota negara. Gimana sih? Katanya percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau percaya kepada adat, oke. Adat itu ada, adat istiadat atau ada kearifan lokal. Tapi tidak harus dimistiskan dan tidak harus kemudian itu digunakan, diglorifikasi seperti ini. Titik nol di IKN itu kemudian ada upacara namanya upacara kendi. Ingat kan upacara kendi yang digunakan? Jadi setiap kepala daerah diminta membawa air dari daerahnya masing-masing. Waduh, ini tuh sudah era di mana orang bicara IT, orang bicara hyperloop, bicara kemudian soal-soal yang high tech, masih bicara kayak gini. Ya, kalau digunakan ini untuk menghargai kearifan lokal, kearifan yang lokal di daerah itu. Saya kebetulan lahir dari area seperti itu. Yang kita itu kearifan lokal untuk bukan membawa air dari segala daerah ke situ. Itu namanya bukan membawa kearifan lokal, tapi merusak kearifan lokal ya. Kearifan lokal itu misalnya ada air dari 7 danau. Ya, danaunya di wilayah itu, bukan kemudian danau dari wilayah lain kemudian dicampur, yang nggak akan ketemu. Makanya kemudian ketika pada bagian pertama sebelumnya saya akan bicara yang katanya ramalannya Kalimantan itu tidak akan ada gempa. Nyatanya ada gempa, meskipun kita tidak minta gempa. Tapi kan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala kan kalau sudah menakdirkan sesuatu kan nggak bisa kita lawan gitu ya. Nah, coba kita lihat satu persatu. Bagaimana cara mistis memulai proyek ibu kota. Ini menyedihkan sekali. Dan ini jadi olok-olok, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Makanya IKN sampai sekarang juga nggak jalan. Ya gitu. Karena apa? Takut justru investor-investor itu. Ya, cara memulai ibu kota kok kayak gitu. Memulai ibu kota itu adalah dengan misalnya waktu itu
Kan ada proyek yang kemudian digagas oleh insinyur-insinyur misalnya dari Bandung untuk dibikin metaverse-nya dulu. Nah itu cocok dengan metaverse 5.0, orang bisa merancang nanti IKN itu kayak apa. Kemudian bisa dirancang dulu secara digital, bisa dirancang dulu secara telematika, bisa dirancang dulu secara IT. Bagaimana nanti akan di sana, dan kemudian tidak akan banyak proyek-proyek yang kemudian jadi kelinci perjuangan. Contohnya apa? Rail bus. Yang katanya tuh rail bus itu bus yang berjalan tanpa rel. Akhirnya apa? Ternyata itu bus pinjaman dari China. Sekarang sudah dipulangkan ke China. Ya, karena ternyata itu hanya bus yang panjang, kemudian tidak pakai rel. Ya iya, wong namanya bus panjang ya nggak pakai rel. Ya, tapi kan sekarang akhirnya itu pulang. Konsep yang namanya di sana akan ada 70% kendaraannya EV atau electric vehicle. Mana buktinya? Nggak ada. Kemudian bandara, boncos juga. Bandara yang dirancang bandara VVIP. Kita kan tahu, saya kebetulan pernah di Komisi 1, ya, komisi yang menangani juga masalah luar negeri, masalah juga teknis, semacam itu masalah pertahanan keamanan. Kan tidak mudah izin bandara itu. Bandara umum beda dengan bandara khusus, bandara VVIP. Tadinya kata dirancang bandara VVIP, terus diubah karena mau bandara umum. Ya nggak mudah merancang mengubah semacam itu. Dan kalau kita lihat, nih, ketika tengah-tengah pesta pun, akhirnya ada gubernur Sulawesi Tengah, ya ini ada namanya, tumbang ketika habis ya mungkin dia nggak kuat menyaksikan adanya gelombang mistis atau adanya ritual mistis kayak gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, saya adalah orang yang memang berasal dari lingkungan seperti itu. Saya di Jogja, dari Keraton Puro Pakualaman, dan saya Bupati Sepuh di situ. Tapi saya melihat apa yang ada dilakukan di IKN waktu itu adalah terwelu. Terwelu itu apa? Terlalu. Ya, membagongkan itu ya. Ya, artinya apa? Sama sekali tidak membanggakan kita. Sama sekali justru memalukan. Ya, Indonesia yang katanya mau bercita-cita tinggi, ya makanya investornya nggak jadi pada datang, pada lari. Sekarang IKN itu kasihan kepala otoritas IKN-nya, ya, kasihan Pak Basuki, kasihan juga staf-stafnya yang sedemikian rupa kemudian membuat IKN itu tetap bisa dipandang. Dan kalau kita lihat bagaimana ketika perayaan yang katanya dulu 17 Agustus 2024 kan ceritanya dulu ketika sebelum lengser kan dia gitu. Upacara kenegaraan diselenggarakan di IKN. Nah, 2024 itu kan dipaksakan sekali itu. Bagaimana ritual bendera pusaka dibawa dengan ritual ke IKN. Coba lihat kenyataannya apa? Keterbukaannya 0,0. Televisi nggak boleh ada yang meliput supaya nggak ketahuan. Karena kalau sampai di IKN, mereka akan tahu bahwa tiang-tiang yang ada itu tiang-tiang dekor.